Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam channel edisi belajar. Kali ini kita akan membahas beberapa peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji itu diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan mereka sendiri. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh Sukarni Kartodiwiryo dan beberapa pemuda ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Tanpa kemunculan dua sosok tersebut, sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bentukan Jepang terpaksa harus ditunda. Ahmad Soebardjo, yang kala itu bekerja di kantor penasihat Angkatan Darat Jepang, kemudian mendapat informasi bahwa Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Dia segera ke sana dan bernegosiasi agar Soekarno dan Hatta bisa dibebaskan. Para pemuda bersedia membebaskan kedua tokoh itu dengan syarat proklamasi harus segera diumumkan tanpa bantuan Jepang. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta guna memverifikasi kekalahan Jepang di tangan sekutu. Berkat koneksi Ahmad Soebardjo, para tokoh meluncur ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira penghubung Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Saat itu, Jakarta dikuasai Angkatan Darat Jepang. Maeda mengusulkan agar Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebardjo menuju Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara Angkatan Darat ke-16 yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda. Yamamoto tidak menerima Soekarno-Hatta yang diantar oleh Laksamana Maeda. Ia memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengatakan kondisi sudah berubah, janji kemerdekaan sudah tidak bisa lagi diwujudkan. Kecewa dengan jawaban Nishimura, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya meminta kepada Nishimura, kalau memang janji kemerdekaan sudah tidak bisa lagi diwujudkan, jangan halang-halangi kami merdeka dengan cara kami sendiri, tegas Soekarno. Dari sini, terbetiklah sebuah ide untuk menggunakan rumah Laksamana Maeda sebagai tempat persiapan kemerdekaan Indonesia. Pertimbangan rumah Laksamana Maeda di wilayah Menteng sebagai wilayahnya Angkatan Laut Jepang yang tidak bisa sembarangan dimasuki Kempetai atau Angkatan Darat Jepang. Disinilah peran Soebardjo ketika memilihkan tempat yang aman agar tidak ada gangguan dari Angkatan Darat Jepang tersebut. Kemudian, terjadilah proses meminta izin. Ahmad Soebardjo, Bung Karno, dan Bung Hatta meminta izin kepada Laksamana Maeda 16 Agustus 1945 waktu itu pukul 10 malam. Setelah Maeda mengizinkan, para pemuda berinisiatif menyebut anggota PPKI. Beberapa anggota PPKI yang berasal dari luar Jakarta, seperti dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ditempatkan di Hotel Des Indes. Proses perumusan naskah proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo di ruang makan, sedangkan yang lainnya menanti di ruang besar. Bung Karno ingin Bung Hatta yang mendikte karena Bung Hatta yang paling tertib bahasanya. Seusai merumuskan naskah proklamasi, Soekarno melangkah ke ruang besar di rumah Laksamana Maeda, tempat berkumpul 40-50-an orang. Hatta mengusulkan
agar mengikuti deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang founding father-nya menaikkan semua. Kemudian, Soekarno datang dengan usul 2 orang saja yang tanda tangan, Soekarno dan Hatta, tapi atas nama rakyat Indonesia. Ya sudah disetujui. Setelah disepakati siapa yang menandatangani apa saja yang harus diubah dan sudah sepakat, Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan didampingi wartawan PM dia. Namun, masalah muncul. Laksamana Maeda tidak memiliki mesin ketik dengan huruf Latin, tapi huruf kanji. Berdasarkan kesaksian Satsuki Mishima, selaku asisten rumah tangga kediaman resmi Maeda, bahwa atas perintah Maeda, dia berusaha untuk mencari dan meminjam sebuah mesin ketik dari konsulat Jerman. Di sana ada Mayor Kandelar. Akhirnya, mesin ketik Angkatan Laut Jerman itulah yang digunakan untuk mengetik naskah proklamasi. Saat mengetik, Sayuti Melik mengubah 3 kata dari tulisan tangan Soekarno, seperti kata tempo menjadi hanya tempo. Kemudian, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Lalu penulisan tahun. Pada naskah tulisan Bung Karno tertulis Jakarta 17/8/05. Oleh Sayuti Melik ditambah menjadi hari 17 bulan 8 dan tahun 05. Tahun 05 sendiri merupakan penanggalan kalender Jepang 2605 yang setara dengan 1945. Karena di zaman Jepang, mereka tidak menggunakan tahun Masehi di semua terbitan, tapi harus menggunakan tahun Jepang. Setelah naskah proklamasi rampung diketik pukul 02 dini hari, Soekarno dan Hatta membubuhkan tanda tangan di atas grand piano yang ada di rumah Maeda. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pembacaan teks proklamasi, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Indonesia juga telah menjadi negara yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terlepas dari penjajahan. Oleh karena itu, golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan bangsa Indonesia dan bukan pemberian dari Jepang. Demikian peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Klik like untuk video ini, klik subscribe untuk yang belum, dan nantikan video-video pembelajaran berikutnya dari channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.